Habisnya misalnya ada berapa UMKM yang sudah punya legalitas. Kemudian sasaran sedangkan ada berapa yang mau dinaikkan kelas dengan pendampingan yang dilakukan. Tidak kemudian secara makro, secara umum yang penting kita sudah kerjakan, tidak ada goalnya. Sehingga bupati dalam 1 tahun pertama, tahun kedua, tahun kedua sampai tahun kelima, kalau kita punya database untuk menyelesaikan itu secara jelas. Tahun ini kita punya anggaran sekian, kita bisa menyisir UMKM sekian, kita bisa menaikkan kelas UMKM ada sejumlah sekian. Itu harus clear. Maka setidaknya hadirnya RPK ini menjadi, ya kalau tadi bilang trigger, ya harus. Kalau kaitannya dengan dinas pertanian, tadi menjadi support dengan adanya RPK ini. Meskipun tidak adanya RPK, ya tentu mindsetnya dinas pertanian bagaimana ada peningkatan produktivitas hasil pertanian. Dan berbicara industri, sesungguhnya bahan bakunya, kalau tadi industri kayu, industri minuman, utamanya susu ya, itu kan bahan bakunya ada di dinas pertanian. Maka dari itu saya ingin mempertegas, setelah RPIK ini disahkan, apa yang dilakukan? Kalau tadi sudah ada pemetaan wilayah terkait dengan kawasan industri, apa yang mau dilakukan dengan kawasan-kawasan itu? Di kawasan industri ada di Wonosobo yang mungkin kawasan industri besar. Apa yang dilakukan? Karena tugas pemerintah itu salah satu adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketika ekonomi tumbuh, maka mesti di situ pendapatan per kapita naik, kemudian PDRB naik. Ketika PDRB naik, mesti PAD-nya naik. Ketika PAD naik, mesti pendapatan mesti pembangunannya maksimal. Dan mindsetnya kan alat ukurnya bagaimana bisa menekan, kalau tadi ngomong Gini rasio, bagaimana ditekan kesenjangan antara kesenjangan pendapatan dan kesenjangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi antara masing-masing wilayah. Dan itu tugas pemerintah. Maka dari itu, dengan adanya RPIK ini menjadi trigger kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, untuk meningkatkan kualitas layanan, untuk meningkatkan daya saing daerah. Apa yang mau kita unggulkan dari sektor industri ini? Kalau kita petanya sudah jelas, yang hari ini leading sektornya adalah dinas tenaga kerja, transmigrasi dan perindustrian. Ketika ada RPK sudah disahkan, apa yang akan dilakukan? Tentu goalnya adalah penyerapan tenaga kerja maksimal, angka kemiskinan menurun, pendapatan per kapita naik, Gini rasio semakin ditekan. Ini kan menjadi grand design utama kita dalam perda ini. Makanya saya kemarin menyampaikan, buat apa? Buat